Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati. Jadi Pak Wakil Bupati ini yang datang peletakan batu bulan Februari, 10 bulan kemudian saya datang meresmikan. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang kompak dan harmonis, benar tidak? Coba tepuk tangan. Apalagi hari ini jalan bersama ini, dan bukan hanya hari ini, hampir setiap hari jalan bersama bagi tugas, dan semua itu demi Kabupaten Ngada yang kita cintai. Yang saya hormati Bapak Manajer Koperasi Flores Mandiri, Bapak ya. Terima kasih, tadi banyak hal yang kita dengar tadi. Yang saya hormati Ketua Kopdit Sinar Harapan, namanya luar biasa, Sinar Harapan. Saya juga baru kaget bahwa pusatnya di Malapedo. Tepuk tangan dulu untuk Malapedo. Malapedo ini kalau kita lihat di kamus Kabupaten Ngada ini mungkin tidak terlalu dikenal. Jadi kita bicara tentang Sinar Harapan, nah itu pasti, bayangkan 23.000 itu bukan sedikit, ya. Itu luar biasa, sekaligus hebat, ya. Saya harus katakan hebat. Dan ini hebatnya siapa di belakang itu, seperti tadi sudah disebutkan. Siapa yang di belakang sehingga koperasi ini hebat, itu mulai dari para perintis, beliau-beliau yang sesepuh senior di depan, Pak Yosef dan teman-teman semua, ya. Kemudian yang di belakang ini, barisan belakang ini yang sangat menentukan. Kalau tidak udah gulung tikar, ya, berhenti. Yang saya hormati Pak Camat, Ibu Camat, Pecamat Aimere, Pecamat Indarie. Yang saya hormati para pengurus Koperasi Sinar Harapan dan jajaran. Yang saya hormati Romo Charles, ada ya, lengkap. Memang biasa gitu ya, kalau sudah mulai dengan doa dan segala macam itu pasti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setuju Romo? Dan semua berjalan. Yang saya hormati para anggota Koperasi Sinar Harapan, Pak Kapolsek yang saya hormati, Pak Dan Ramil, hadirin dan undangan, para pejabat pimpinan perangkat daerah, hari ini beberapa hadir, Pak Asisten, Pak Kabak Umum, Ibu Kadis Kesehatan tidak ya? Oh langsung di Dona, karena ada acara setelah ini kami bagi tugas. Pak Wakil lanjut di Dona, saya lanjut di Golewa Selatan. Kemudian malam kami ada pertemuan lagi di Rujak. Jadi satu hari pasti 3-4 kegiatan. Singkatnya hadirin yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh menyaksikan bersama acara penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita sebagai tanda simbol bahwa kantor baru ini sudah bisa digunakan. Kalau kita lihat fisik kantor ini tidak perlu diragukan, kokoh, indah, dan dari unsur estetika juga sangat meyakinkan. Ini sebetulnya gambaran dari kerja-kerja seluruh manajemen. Nah, oleh karena itu saya sangat optimis bahwa eksistensi koperasi ini akan luar biasa ke depan. Mari kita tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, para undangan yang saya hormati, saya ketika mulai bolak-balik ke Ngada 2015 dan 2013, termasuk di daerah Flores beberapa, saya coba menganalisa, kenapa di Flores perbankan sedikit sekali. Padahal salah satu kriteria perputaran uang itu baik diukur dari berapa banyaknya bank yang dibuka suatu kota atau kabupaten. Saya coba menganalisa. Ternyata saya temukan di Ngada hanya beberapa bank saja.
Kabupaten besar begini biasanya kalau tempat lain tuh sampai 10-15 bank. Tapi ini nggak ada. Berapa coba? BRI, kemudian apa lagi? Bank NTT, BNI dan Mandi, 4 saja. Ternyata koperasinya di mana? Tepuk tangan. Ini mengindikasikan bahwa ekonomi akan hidup di suatu daerah itu bukan hanya bank, tetapi bagaimana peran koperasi. Bayangkan 23.000 lebih. Ini suatu kekuatan dasar. Nah, untuk itu pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap semua kerja dari koperasi, khususnya Koperasi Sinar Harapan yang hari ini bersama-sama kita menyaksikan peresmian gedung. Dan yang lebih dari itu lagi, saya perlu informasikan pada kesempatan ini bahwa di tahun 2023 kebijakan penganggaran ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun 2022 ini pemerintah pusat masih memberikan ruang untuk pemerintah daerah merencanakan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan nilai. Tetapi tahun 2023 ini berbeda. Pemerintah pusat hanya menyiapkan ini anggaran sekian, misalnya 200 miliar, 50 miliar untuk A, 50 miliar B, C, D, dan seterusnya. Dikunci. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa melakukan sesuatu sesuai kebutuhan. Ini persoalan. Sehingga berdampak. Saya berikan contoh. Salah satunya dana bansos. Yang selama ini ada. Bisa kita sisihkan misalnya 10 miliar, taruh di situ. Ketika ada yang ajukan proposal, ada untuk segala macam usaha, ada uang, kita buka. Sekarang tidak ada. Di tahun 2023 nol rupiah. Nah, ini peluang, momen koperasi bisa memberikan ruang di sini. Nah, oleh karena itu, sekali lagi keterbatasan ini tentunya beralasan. Kenapa? Ketika COVID kemarin kita habis-habisan, bahkan dana kita, APBD kita yang sudah mendekati 1 triliun itu dikurang, sekarang tinggal 800 lebih. Sehingga banyak kegiatan yang harus dipimpin. Dan ini juga pasti pusat seperti itu. Ya, ditambah lagi, jadi dampak COVID-19 itu tidak habis pada 2023, 2022 tidak. 2022 oke, dia berkurang, tapi dampak ekonomi yang berkaitan keuangan itu pasti akan berjalan terus. Nah, sehingga pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kondisi fiskal daerah kita di tahun 2023 itu sangat-sangat minim. Bayangkan dari 900 sekian miliar di tahun 2020, dia turun sekarang tinggal 800. Ini bukan sedikit. Nah, sehingga tidak heran kalau misalnya banyak program usulan dari desa melalui musrenbang desa itu tidak bisa dieksekusi, ya, karena semua dipending untuk menyelamatkan nyawa manusia. Nah, oleh karena itu saya sungguh optimis ketika koperasi ini ada, maka masih banyak hal yang bisa diatasi. Dan peluang-peluang tadi ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Pak Huber, saya juga menyampaikan terima kasih karena beberapa hari lalu saya coba mampir di kantor di atas. Saya ngintip, wah, karung-karung apa ini? Ternyata pakan ternak ya. Bahkan saya lihat ada besi-besi beton dan lain-lain. Saya bilang, wah, ini luar biasa ya. Operasi luar biasa ya. Dan saya pikir itu lakukan terus ya. Satu hal lagi yang mungkin saya memberikan peluang untuk koperasi. Saat ini pemerintah sedang lagi memperjuangkan produksi dalam negeri. Ya, produksi dalam negeri melalui e-katalog, bahkan untuk daerah diberikan ruang untuk memproduksi sesuatu.
kemudian masuk e-katalog, dan kita bisa melakukan pengadaan barang dari situ. Nah, coba Koperasi Sinar Harapan saya tantang ini ya. Coba buat semacam produk itu tadi, pupuk ya. Kalau bisa ada, karena pupuk langka, buat, nanti Pemda pengadaan ambil koperasi. Saya tantang ini ya. Karena itu sudah diberi ruang. Produk dalam negeri, berarti kalau ada produk daerah kita prioritaskan. Ya. Nah ini, apalagi tadi Pak Ketua tadi menyampaikan ada alat, nanti kita akan cek alatnya. Kita cek alatnya di SMK, kalau memang itu bisa, kesulitan apa, hambatannya di mana, coba kita kolaborasikan, kita buat itu ya. Itu untuk menjawab kelangkaan pupuk. Ya. Karena produk pupuk ini memang dari pusat memang tidak bisa mencukupi kebutuhan petani, sehingga kuotanya itu dibatasi benar sedikit. Ya, kesulitan memang langka pupuk. Kemarin saya ada rapat di pertanian, saya bilang coba kuota pupuk itu berapa, ada 3 jenis itu, ternyata dikurangi hampir setengah subsidi, jadi memang mengalami. Nah ini sebetulnya peluang yang bisa ditangkap oleh koperasi untuk bisa melakukan ini ya, melakukan ini. Perorangan saya sudah ajak, tetapi dia belum memenuhi standar. Nah mungkin akan lebih mudah jika koperasi bergerak, pemerintah pasti akan membantu ya, karena saya yakin koperasi punya modal untuk melakukan ini. Ini harus ditangkap. Nah, oleh karena itu tadi butuh bagaimana inovasi dari pengurus untuk menangkap peluang-peluang ini, bagaimana kerja pelayanan, bagaimana untuk membuat supaya kepuasan para anggota dan sebagainya. Ini semua upaya untuk bagaimana koperasi ini bisa berkembang. Bapak Ibu sekalian, dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila pemerintah ya dalam hal ini yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan koperasi ini, saya memang sedang mencoba untuk mengevaluasi seluruh ya koperasi yang berada di Kabupaten Ngada, kemudian bagaimana dampak positifnya terhadap perkembangan ekonomi. Ini yang saya mau mencoba untuk mengambil data semua, misalnya dari Koperasi Sinar Harapan ini selama sekian tahun itu sudah berapa yang melakukan kredit, kemudian untuk usaha apa, kemudian coba kita evaluasi berapa keuntungannya. Ini saya mencoba sehingga nanti hal-hal ini kita bisa jadikan sebagai patokan untuk kegiatan-kegiatan ke depan yang berkaitan dengan pertumbuhan koperasi ataupun upaya pemerintah untuk bekerja sama dalam rangka peningkatan ekonomi. Dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi, saya belum lihat di sebelahnya. Sebelahnya ada apa di sebelahnya? Masih tebing kok. Jadi begini saja, nanti untuk 2023 nih nanti kita bantu untuk apa? TPT ya. TPT itu mungkin kita bantu 125 juta lah untuk TPT di sebelah ya. Nanti baku tambah, mungkin berikut lagi nanti Pak Huber bisa, Pak Ketua nanti bisa berkomunikasi, karena bagaimanapun juga peran koperasi ini terhadap ekonomi Kabupaten Ngada sudah luar biasa. Mari kita tepuk tangan ya. Ini sudah luar biasa, tidak besar sebagaimana tadi saya sampaikan. Memang saat ini kita lagi sulit ya, lagi pada kondisi sulit. Kenapa kemarin saya melakukan terobosan untuk melakukan pinjaman daerah? Karena saya sudah menganalisa dampak COVID ini akan berdampak terhadap kesulitan keuangan. Nah, ketika pemimpin tidak punya inovasi dan terobosan, maka tidak akan ada pembangunan. Sehingga kemarin di tahun 2022 saya memberanikan kita pinjam 100 miliar. Untuk apa? Yang pertama kita bangun rumah sakit baru. Di Latte sekarang sudah sedang dibangun rumah sakit yang begitu megah. Fasilitas jalan sekarang sudah sedang diperlebar semua. Kemudian di hotmix semua. Kemudian juga kita beli traktor roda 4 yang saat ini berjumlah 56 unit yang sekarang sudah tersebar di semua lahan kering yang berada di Kabupaten Ngada. Bayangkan ya,
50 unit lebih kalau tersebar di berapa kecamatan itu akan menghasilkan produk pertanian yang luar biasa, karena kita ketahui bahwa lahan kering kita di Kabupaten Ngada ini ada sekitar 78.000 hektar, yang saat ini tergarap baru sekitar 28.000 hektar. Jadi masih 50.000 hektar yang belum tergarap. Nah ini kenapa tidak tergarap? Karena keterbatasan tenaga, sehingga banyak lahan tidur yang tidak bisa dimanfaatkan. Kita beli traktor, kemudian hand traktor ada kurang lebih 100 unit lebih. Itu peruntukannya untuk daerah-daerah yang memang medannya tidak bisa untuk roda 4, termasuk di Niria sini di Rebuku. Itu peruntukannya di hand traktor, termasuk motor laut ya, yang 4 sampai 5 GT. Itu kita adakan kurang lebih 20 unit, yang duanya kemarin sudah, satu di Aimere, satu di Niria. Di kelompok mana itu yang terima di sini kemarin? Ya, KLTI. Dan ini akan menyusul 17 unit. Nanti pada tanggal 27 Desember kita akan serahkan bertempat di Aimere seluruhnya untuk Riung, Golewa Selatan, Ineria dan Aimere. Jadi nanti ada tambahan di Ineria 3 unit lagi. Ya, 3 unit, Aimere 5 unit, kemudian Golewa Selatan 5 dan Riung juga. Nah, ini kita beli dari uang pinjaman. Kenapa? Karena selama ini nelayan tidak diberdayakan. Padahal lautnya begitu luas, ikannya begitu banyak. Akhirnya apa? Mereka turun ke laut hanya dengan modal dulu. Akhirnya apa? Hasilnya semalam paling 10 ekor, 15 ekor. Mana mungkin mau bisa kasih makan orang seluruh Ngada? Diberdayakan. Makanya tadi nelayan. Tadi tani diberdayakan. Dengan apa? Kasih traktor-traktor supaya dia bongkar lahan-lahan itu. Rumah sakit juga kita bangun baru. Nah, kemudian juga air bersih ya, yang sekarang sedang kita persiapkan khusus Kecamatan Inerie. Itu kita anggarkan di 2024. Karena 2023 kemarin, ini 2022 itu untuk Golewa Selatan, Golewa dan Bejawa yang saat ini sudah air sudah siap untuk dibagi. Dan Inerie tahun 2024 kita akan tarik air dari Langa ya, dari Batu dan Raja, naikkan di belakang gereja, kita ikut lewat jalan lama masuk untuk Inerie. Ini sebetulnya konsep yang harus ya, tekad saya dengan Pak Wakil harus terjawab untuk tahun 2024 ini. Nah, ini semua dari mana uang? Kita pinjam. Dan feeling saya sudah benar. Begitu saya dilantik, ini kalau saya tidak melakukan pinjaman 2022 tidak akan ada pembangunan. Makanya saya bilang pinjam. Mau sukses harus pinjam. Kredit. Ya, kita kembali ke filosofinya. Mau usaha, makanya kita kredit. Nah, konsepnya sama. Bagaimana membangun kabupaten? Kita punya potensi. Tapi kenapa kita tidak berani melakukan langkah-langkah? Hanya mereka yang berani, mereka yang berinovasi, dan mereka yang berani menghitung risiko, memperhitungkan risiko itu secara baik, yang akan menjadi orang-orang hebat yang maju. Nah, ini sebetulnya yang kita lakukan saat ini. Jadi sekali lagi, sebagai informasi juga, bahwa keterbatasan fiskal daerah itu juga tidak membuat akhirnya kita berdiam diri dan putus asa. Seorang pemimpin harus bisa berani melakukan inovasi dan terobosan. Sebagaimana saya sampaikan di beberapa titik pertemuan para guru, saya katakan sebagai pemimpin ya, itu ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Ketua tadi. Jadi mungkin ini sekali lagi bantuan kami nanti pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi, keluhan itu sudah dijawab ya. Nanti kita melihat, kita tepuk tangan dulu, sudah dijawab. Nanti pengerjaannya silakan diatur 2023 Pak ya, silakan dikoordinasikan. Tidak bisa lebih banyak lagi karena memang uang kita sangat sedikit ya. Kemudian yang berkaitan dengan Pak Mama sekalian yang saat ini bersama-sama saya dan Pak Wakil, khusus untuk Inerie ini saya di sini sudah 2 bulan, sudah 5 kali. Sudah kali kelima ini. Ya Pak Andreas, tinggal hitung sudah berapa kali? Sudah 5 kali. Baru 2 hari lalu kita peresmian sekolah. Ya, SMP negeri
3 INERIE. Sebelumnya saya di para guru ya, para guru. Kemudian sebelumnya di Proki ya. Jadi luar biasa ini ya. Jadi itu artinya apa kecintaan saya dan Pak Wakil terhadap INERIE. Tepuk tangan. Ya saya takut ya. Jadi kita harus optimis dan pemerintah pasti akan bersama-sama Bapak Ibu sekalian, bersama para pengurus, bersama anggota untuk kita berkolaborasi dalam bingkai Tante Nela Paris untuk membangun Kabupaten Ngada menuju 3 T. T pertama Tuka, T kedua Tuku, dan T ketiga TK. Melalui bagaimana ketahanan pangan ya, yang terkait dengan perut, isi perut itu berkaitan dengan ketahanan pangan. Kemudian bagaimana dengan tuku, berkaitan dengan ketersediaan cadangan. Dan yang TK itu adalah bagaimana berdaulat dengan pangan. Kita bisa berinvestasi ya, TK. Nah oleh karena itu dalam 1 tahun kepemimpinan saya dengan Pak Wakil, kami sudah tuangkan semua dalam buku ya. 1 tahun Tante Nela Paris untuk Tuka Tuku TK. Ini sudah diungkapkan semua bagaimana program visi misi ya. Visi ingin mewujudkan masyarakat Ngada yang unggul, mandiri dan berbudaya, berbasis pertanian dan pariwisata. Unggulnya unggul apa? Salah satunya adalah unggul perekonomian ya. Unggul kualitas sumber daya manusia, unggul perekonomian, unggul tata kelola pemerintahan, unggul infrastruktur ya. Ini sudah diuraikan di sini semua dengan semua yang sudah dilakukan selama 1 tahun. Dan sebentar lagi akan terbit tahun kedua di mana kita menggunakan dana pinjaman untuk membangun Kabupaten Ngada. Ini akan dijelaskan semua, termasuk transparansi anggaran kita. APBD kita berapa, ya ini dijelaskan semua. Dan saya pikir ini baru pertama. Saya bilang sekarang era transparansi, kita terus tutup-tutup biar masyarakat tahu uang kita berapa, kita berbuat apa, untuk apa, semua ada. Dan ini pada saat besok pelantikan camat, pelantikan kepala desa baru, kemudian penjabat kepala desa yang definitif, juga peresmian desa baru, ini kami akan serahkan pada seluruh kepala desa. Kami akan siapkan cukup banyak, dan bagi masyarakat nanti kami akan bagikan secara cuma-cuma ya, tidak dibayar. Ini buku, jadi kalau mau tahu tentang APRB ada di dalam sini semua. Nah itu mungkin tambahan, dan sekali lagi terima kasih banyak atas kerjasama kebersamaan kita selama kurang lebih hampir 2 tahun ini. Jadi kami sejak dilantik bulan Februari, walaupun dalam kondisi yang sulit, kondisi COVID-19. Makanya saya katakan di mana-mana, saya dengan Pak Wakil ini Bupati dan Wakil Bupati siap. Begitu dilantik, kondisi COVID melanda, uang dikurangi melalui refocusing, semua kegiatan ekonomi lumpuh, semua pariwisata tidak berjalan. Nah kalau pemimpin yang tidak berinovasi, makanya sudah kita pasrah saja. Tetapi saya dan Pak Wakil tidak. Kita harus membuat supaya ada berubah. Ada perubahan. Kalau kami tidak lakukan pinjaman, maka sampai kapanpun Ngada tidak akan punya rumah sakit baru. Kita hanya punya rumah sakit yang saat ini sangat memprihatinkan. Yang dibangun tahun 78 tidak akan pernah punya. Kita tidak akan pernah punya inventaris traktor yang begitu banyak. Kenapa? Kita daerah petani. Tidak akan ada inventaris motor laut yang nanti 2024 saya akan susukan lagi dengan yang kecil-kecil itu 100 unit untuk kita bagi para nelayan persisnya semua. Sehingga nanti kita tidak makan lagi ikan dari Larang Tuka sana. Yang selama ini makan ikan dari Flores Timur. Ya, ikannya sudah 1 minggu. Sudah tidak segar. Uang juga buang ke sana. Kenapa? Memang nelayan tidak berdaya. Nah kita harapkan dengan adanya motor-motor ini kita akan makan ikan yang dari INERIE. Setuju? Ikan segar, ikan sehat. Uang juga berputar di sini. Ikan dari Aimere, ikan dari Pak Umbawa, ikan dari Rio. Ini sebetulnya konsep. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Manfaatkan gedung ini dengan baik. Dan saya yakin gedung ini sangat indah. Dan mudah-mudahan yang di dalamnya juga itu pasti akan memberikan pelayanan terbaik kepada anggota, dan pada akhirnya mereka puas, dan pada akhirnya akan bertambah terus anggota. Ini sebetulnya
inti daripada kegiatan kita pada hari ini. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih.